Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini akan melanjutkan materi penyusunan RPP berdasarkan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang dikenal dengan RPP 1 lembar. RPP 1 lembar bisa digunakan untuk pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring. Di manakah letak perbedaannya? Akan saya sampaikan. Begitu juga dengan model-model RPP akan saya berikan contoh-contohnya. Marilah kita ikuti materi berikut. Rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Pada RPP 1 lembar yang disebut dengan RPP inspiratif atau adaptif, disarankan tetap menganalisis KD dan mengembangkan menjadi IPK, tetap menggunakan saintifik dan pembelajaran abad 21. Terdapat 3 komponen yang wajib dicantumkan, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Bagaimana dengan komponen yang lain? Komponen yang lain bersifat pelengkap, artinya tidak wajib ada. Bagaimana dengan RPP yang lama? RPP lama tetap bisa dipakai. Untuk dipahami bahwa RPP 1 lembar ini bukan berarti RPP lama yang terdiri dari 13 komponen diperkecil menjadi 1 lembar atau 1 halaman. Ada beberapa contoh RPP. Yang pertama, RPP dalam bentuk matriks atau tabel. Sebagaimana RPP pada umumnya, terdapat judul, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian identitas, sekolah atau madrasah, mata pelajaran, kelas, semester, submateri pokok, dan alokasi waktu. Komponen pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari KD. Di sini diberikan contoh, melalui model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan. Menjelaskan dan menentukan apa disesuaikan dengan materi. Komponen kedua, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran inilah nanti kita bisa mengetahui apakah RPP digunakan untuk pembelajaran luring atau daring, yaitu dari alat atau media yang digunakan. Pada kegiatan pembelajaran untuk RPP dalam bentuk matriks atau tabel, langkah-langkah kegiatan disajikan dalam bentuk tabel. Kolom pertama, kegiatan atau sintak, meliputi pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Kolom kedua, deskripsi kegiatan. Pada deskripsi kegiatan dimunculkan PAC atau pembelajaran abad 21. Kolom ketiga berisi PPK atau karakter. Kolom keempat waktu. Komponen ketiga penilaian, yaitu penilaian sikap melalui observasi atau jurnal, penilaian pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan atau wawancara, dan penugasan. Penilaian keterampilan melalui unjuk kerja kegiatan diskusi dan presentasi, serta hasil pengerjaan latihan. Terakhir, tanggal, tanda tangan guru mata pelajaran, kepala sekolah atau madrasah. Contoh RPP yang kedua masih dalam bentuk matriks atau tabel. Di sini, judul dan identitas sama seperti RPP pada umumnya. Komponen kedua, tujuan pembelajaran, masih sama seperti pada contoh yang pertama. Yang membedakan yaitu pada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran contoh yang pertama, matriks atau tabel terdiri dari 4 kolom. Tetapi pada contoh yang kedua ini terdapat 5 kolom. Kolom yang kelima berisi penilaian. Penilaian di sini berbeda dengan penilaian pada contoh yang pertama. Penilaian di sini mencantumkan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Assessment for learning adalah penilaian untuk pembelajaran seperti nilai diskusi, presentasi, kuis, tugas, atau proyek. Assessment as learning adalah penilaian sebagai pembelajaran yang melibatkan siswa seperti penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Assessment of learning adalah penilaian yang dilakukan akhir atau setelah pembelajaran, merupakan penilaian hasil belajar seperti ulangan harian, ulangan sekolah atau madrasah, ulangan nasional, dan kuis. Terakhir pada RPP terdapat tanggal, tanda tangan guru mata pelajaran,
mengetahui kepala sekolah atau madrasah. Contoh RPP yang ketiga yaitu RPP dalam bentuk deskriptif. Pada RPP ini, judul serta identitas sama seperti RPP pada contoh yang pertama dan kedua. Komponen pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran masih tetap sama, mengacu kepada KD. Komponen kedua, kegiatan pembelajaran. Nah, yang membedakan antara RPP dalam bentuk matriks atau tabel dengan RPP dalam bentuk deskriptif yaitu pada kegiatan pembelajaran. Pada contoh yang ketiga ini, kegiatan pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk tabel, melainkan dideskripsikan atau diuraikan. Menjadi pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Pada RPP contoh yang ketiga ini, model metode pembelajaran dicantumkan. Jadi, model metode pembelajaran sifatnya sebagai pelengkap. Bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Komponen ketiga, penilaian. Penilaian di sini mencantumkan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Terakhir, tanggal, tanda tangan guru mata pelajaran, mengetahui kepala sekolah atau madrasah. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.